Halo adik-adik yang manis, selamat pagi, shalom. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua selalu sehat, semangat, dan sukacita selalu. Minggu pagi ini Kak Buta tidak sendirian. Kak Buta ditemani oleh kakak-kakak layan yang senantiasa setia menemani adik-adik di setiap minggu paginya. Ada Kak Ike, Kak Yosi, dan juga Kak Nova. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 37. Ya, disiapkan Kidung Cerianya, kita bersama-sama memuji Tuhan. Let's go. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan dan membaca Alkitab. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita dari Alkitab, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Puji syukur ya Bapa, kami panjatkan kepadamu karena penyertaan Tuhan dalam sepekan ini. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberi kami nafas kehidupan hingga saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau akan penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kak Yosi ulangi ya. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Dengan judul Aku Yakin Tuhan Besertaku, temanya pada pagi hari ini. Kitab Yosua ini diberi nama sesuai dengan tokoh utama yang memegang peran penting. Arti nama Yosua adalah Allah menyelamatkan. Yosua hidupnya taat dan setia kepada Allah. Ia juga penyabar dan pemberani. Dulunya Yosua menjadi abdi Musa. Setelah Musa meninggal, Yosua harus memimpin bangsa Israel. Pada saat itu Yosua merasa ragu, khawatir, bahkan cemas. Karena kenapa adik-adik? Yosua merasa tidak mampu. Itulah sebabnya Allah lebih dulu menjamin kesetiaan penyertaan Tuhan kepada Yosua. Allah tidak membiarkan Yosua memikul tanggung jawab seorang diri. Yang harus dilakukan oleh Yosua adalah tetap kuat dan teguh hati, hidup mendengar dan mengikuti setiap petunjuk yang diberikan Allah kepadanya dengan benar. Tantangan Yosua sebagai pemimpin untuk pertama kalinya adalah menyeberangi sungai Yordan. Masih ingat adik-adik, bangsa Israel pernah mengalami kejadian serupa di bawah kepemimpinan Musa. Mereka dapat menyeberangi laut Teberaun dengan selamat karena penyertaan Tuhan. Kini mereka akan mengalami hal yang sama, tetapi dalam kepemimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Bagaimana caranya adik-adik?
Bermula dari keyakinan Yosua yang mendengar informasi dari kedua pengintai yang telah kembali dari Yeriko, Yosua dan bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan pasti memberikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yang dulu ia janjikan kepada nenek moyang Israel. Itulah sebabnya Yosua membawa bangsa Israel untuk segera bergerak dari Sitim ke sungai Yordan. Pasti tidak mudah bagi mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Karena itu Tuhan hadir memberikan firman-Nya kepada Yosua tentang cara yang harus mereka lakukan agar bisa menyeberangi sungai Yordan. Mereka harus mengikuti arak-arakan tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi. Tabut perjanjian itu tanda kehadiran Tuhan. Mereka harus menguduskan diri jadi lebih baik sikap hidupnya. Para imam Lewi yang mengangkat tabut perjanjian harus mengikuti arahan yang diberikan Yosua, yakni mencelupkan kaki mereka pada sungai Yordan. Ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan membuktikan penyertaan dan pertolongannya dengan membuka jalan bagi bangsa Israel untuk bisa menyeberangi sungai Yordan. Inilah yang membuat Yosua dan bangsa Israel yakin kepada Tuhan dan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah sekarang Kak Yosi mau tanya, apakah adik-adik mengalami penyertaan dan pertolongan Tuhan seperti bangsa Israel? Tentu iya. Buktinya, ketika adik-adik menikmati makanan dan minuman di rumah, karena mama papa yang menyiapkan. Mereka sayang pada adik-adik semua. Waktu adik-adik tidak bisa mengerjakan pelajaran, ada mama, papa, kakak yang senantiasa membantu. Ketika adik-adik sakit, ada mama papa yang menjaga dan dokter yang merawat. Hari ini juga kita juga belajar sebagai anak Tuhan, kita juga tidak luput dari berbagai tantangan bahkan rintangan. Seringkali kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Kakak kasih contoh ya, ketika adik-adik mau menempuh ulangan atau ujian. Adik-adik harus tekun belajar, sungguh-sungguh belajar dengan baik dan senantiasa berdoa minta bimbingan pada Tuhan. Ketika teman-teman adik ada yang nakal, adik-adik harus belajar memaafkan mereka. Ketika adik-adik gagal atau kalah dalam kompetisi, adik-adik harus kuat dan pantang menyerah. Semua itu adalah cara Tuhan menunjukkan penyertaan dan pertolongannya bagi adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Karena anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang selalu percaya bahwa Tuhan mengasihinya dan menyatakan pertolongannya. Anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang tetap menjaga kelakuannya menjadi baik dalam situasi apapun. Bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita takutkan atau khawatirkan. Karena Tuhan setia menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Tetap semangat adik-adik, tetap mengasihi, menghormati mama papa yang senantiasa menjaga dan membimbing adik-adik. Amin. Mari kita satu dalam Tuhan. Kembali ya Bapak, kami anak-anak mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah peringatkan kami. Begitu baiknya Engkau menyertai dan memberi pertolongan pada kami hingga saat ini. Ajarkan kami untuk senantiasa berbuat baik, berbuat menyayangi, menghormati orang tua kami yang senantiasa membimbing, menyertai kami dalam situasi apapun ya Bapak. Beri mereka kesehatan sehingga mereka menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarpun kami tidak berjumpa bertatap muka, tapi kami senantiasa bersyukur karena kami masih bisa beribadah online ya Bapak.
Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan, kiranya kami Kau beri semangat untuk melayani, semua itu karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau juga memberi kami kepintaran, kecerdasan, sehingga kami dapat mengikuti pelajaran di sekolah, biarpun kami tidak di sekolah tapi melalui online, kami tetap mensyukuri apa yang terjadi pada saat ini. Kiranya Engkau juga akan memberikan kami senantiasa sukacita, sehingga kami mensyukuri dan menikmati apa yang Kau berikan pada kami hingga saat ini. Kami doa yang tiada sempurna ini ya Bapa, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita udah selesai ibadah pagi hari ini. Saatnya Kak Ike dan 3 kakak layan lainnya pamit undur diri dari hadapan adik-adik di rumah. Pesan Kak Ike, tetap berdoa, terus tetap semangat, jaga kesehatan adik-adik. Ingat ya, minggu depan kita ketemu lagi. Mana ya kakak-kakak ya? Sini. Kakak, Kak Yosi, Kak Butet, Kak Nova. Yuk pamit sama adik-adik yuk. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.